edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan membahas tema konsep dasar IPS SD kelas 6 semester 1. Sebelumnya saya Sylvia Kartika Ningsi dengan NIM 124 dan di sini saya bersama dua rekan teman saya yaitu Widya Rista Cahyani dengan NIM 150 serta Maulana Anbia Fajri dengan NIM 160. Kali ini kami akan membahas materi IPS kelas 6 semester 1. Di sini dalam kelas 6 semester 1 memiliki 6 tema. Yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup, yang kedua yaitu persatuan dalam perbedaan, yang ketiga tokoh dan penemuan, yang keempat globalisasi, yang kelima wirausaha, dan yang keenam yaitu menuju masyarakat sejahtera. Dalam keenam tema ini memiliki subtema masing-masing. Saya di sini akan membahas dua tema awal yaitu mengenai selamatkan makhluk hidup serta persatuan dalam perbedaan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai selamatkan makhluk hidup. Dalam materi selamatkan makhluk hidup ini memiliki beberapa subtema. Yang pertama yaitu dengan subtema mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dalam subtema ini akan dibahas mengenai kondisi geografis pada wilayah Asia Tenggara serta bagaimana kondisi sosial budaya pada negara Asia Tenggara. Baik, di subtema yang kedua yaitu dengan judul kondisi geografis negara anggota ASEAN. Pada subtema ini akan lebih dibahas mengenai kondisi geografis kawasan Asia Tenggara serta bagaimana bentang alam yang ada di kawasan-kawasan Asia Tenggara. Lanjut di subtema yang ketiga dengan judul kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara di Asia Tenggara. Pada subtema ini akan lebih menekankan bagaimana kondisi geografis serta kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara. Di subtema selanjutnya itu subtema keempat dengan judul kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN. Pada subtema ini akan dibahas mengenai kondisi ekonomi dari negara anggota ASEAN-nya saja. Subtema yang kelima yaitu dengan judul kondisi politik negara anggota ASEAN. Di subtema ini akan dibahas mengenai bagaimana kondisi politik pada anggota-anggota ASEAN. Dan subtema yang keenam dengan judul kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara ASEAN. Pada subtema ini akan diulas kembali atau dibahas kembali mengenai bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik pada negara-negara di ASEAN. Dan itu tadi ada dalam subtema selamatkan makhluk hidup memiliki 6 subtema yang sudah saya sebutkan tadi. Biasanya pada tema ini akan muncul beberapa pertanyaan seperti salah satunya dengan pertanyaan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara yang tingkat kemakmuran negara tersebut setara dengan negara-negara di Eropa Barat adalah A. Malaysia, B. Brunei Darussalam, C. Thailand, D. Singapura. Pada soal tersebut memiliki jawaban yaitu B. Brunei Darussalam yang memiliki kesetaraan ke tingkat kemakmuran di negara-negara Eropa. Soal yang kedua yaitu biasanya dengan soal menurut Alfred Russel Wallace, hewan di Asia Tenggara termasuk wilayah A. Nearctic, B. Palearctic, C. Oriental, dan D. Neotropik. Yaitu jawabannya B. Palearctic. Baik, selanjutnya kita masuk kepada masuk kepada tema yang kedua, yaitu dengan judul persatuan dalam perbedaan. Pada tema ini memiliki beberapa subtema juga. Dengan subtema yang pertama yaitu memahami makna dari proklamasi kemerdekaan. Pada subtema ini akan lebih dijelaskan atau lebih diterangkan bahwa bagaimana makna-makna dari perjuangan untuk mendapatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tema yang kedua. Tema kedua yaitu memiliki judul upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada subtema ini kita akan lebih dijelaskan atau bagaimana
upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tema yang kedua ini memiliki 2 subtema. Selanjutnya, biasanya pada tema ini akan muncul beberapa soal atau pertanyaan seperti ini. Yang pertama, yaitu dengan soal pemimpin pasukan sekutu yang tewas dalam peristiwa 30 Oktober 1945 di Surabaya adalah A. Kolonel Huyer, B. Brigjen Betel, C. Brigjen Malabi, D. Brigjen T.E.D. Kelly. Jawabannya yaitu Brigjen Malabi atau C. Soal yang kedua yaitu tonggak sejarah bangsa Indonesia atas kemerdekaan adalah A. Sumpah Pemuda, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Hari Pahlawan, D. Hari Pendidikan Nasional. Yaitu jawabannya adalah A. Sumpah Pemuda. Baik, itulah 2 tema yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Materi mengenai tokoh dan penemuan global dan globalisasi itu akan dijelaskan oleh Widya Rista Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rista Cahyani, NIM A1D119-150. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia Kartika, yaitu mengenai materi kelas 6 semester 1, yaitu subtema 3. Di sini tema 3 memiliki judul Ayo Menjadi Penemu. Di dalamnya materi IPS yang dipelajari yaitu perubahan kehidupan di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Di sini dijelaskan sejarah transportasi, juga pengertian transportasi dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Kemudian yang kedua ada modernisasi. Di materi ini dijelaskan juga apa itu modernisasi dan dampak positif maupun dampak negatif yang disebabkan oleh modernisasi di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada dampak perkembangan teknologi transportasi terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini dijelaskan bagaimana dampak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi transportasi terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini dampak positif perkembangan transportasi yaitu bagi masyarakat di pedesaan, transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan ke perkotaan sehingga mempermudah hubungan perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat di perkotaan. Kemudian dampak negatifnya yaitu pencemaran udara dan pencemaran suara memengaruhi psikologi manusia. Bunyi keras yang dihasilkan kendaraan menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan ketulian. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa evaluasi. Ada pertanyaan mengenai siapa penemu, kemudian dari mana kata televisi ditemukan atau arti televisi, kemudian dampak positif dan juga kekurangan dan kelebihan alat transportasi. Selanjutnya tema 4 yaitu mengenai globalisasi. Dalam subtema 1 yang dibahas tentang materi IPS yaitu kerjasama bidang sosial budaya Indonesia di wilayah ASEAN. Di sini dijelaskan bagaimana globalisasi itu berjalan, siapa saja yang termasuk dalam kerjasama ASEAN, juga kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN ini. Selanjutnya, kerjasama sosial budaya di ASEAN. Sikap saling menghargai juga diwujudkan oleh bangsa ini dengan bangsa Indonesia, yaitu bangsa di wilayah ASEAN, salah satunya dengan mewujudkan kerjasama di bidang sosial. Ada salah satu benda yang menjadi warisan budaya dunia yang dimiliki Indonesia, yaitu batik. Batik telah diakui dunia internasional sebagai warisan budaya manusia Indonesia. Hal ini tentunya membuat semua rakyat Indonesia menjadi bangga. Oleh karena itu, kesadaran akan batik sebagai warisan budaya harus dijaga, diperhatikan, dan dilestarikan.
Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan kerjasama dalam bidang budaya, di mana Indonesia telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara ASEAN untuk menyelenggarakan ASEAN Festival Week, di mana hal tersebut diwujudkan di Qatar pada 30 April sampai 2 Mei 2015. Di sini juga ada bacaan yang berjudul Kebudayaan Indonesia Pukau Pengunjung ASEAN Festival Week 2015 di Qatar. Kemudian yang kedua membahas tentang globalisasi dan manfaatnya, yang materinya itu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Juga di sini disebutkan dalam perjanjian KTT ASEAN 1 di Bali tahun 1976, dalam perjanjian ini tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN satu sama lain sebagai berikut, disebutkan sampai 6 prinsip. Kemudian yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Di sini disebutkan apa saja yang sudah Indonesia lakukan dalam ikut serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ASEAN ini. Kemudian yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Saat ini kemudian dalam mengakses informasi dari internet juga dapat mempermudah komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, khususnya di Asia. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia adalah keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN. Kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi. Di sini saya akan menyebutkan satu contoh. Tadi kan ada bacaan yang mengenai ASEAN Festival Week. Di sini ada soalnya, yaitu ASEAN Festival Week merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang A. Perdagangan, B. Ketahanan pangan, C. Pertahanan militer, D. Sosial budaya. Tentu saja jawabannya adalah sosial budaya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kelas 6 semester 1 dalam tema 3 dan tema 4. Selanjutnya materi IPS kelas 6 semester 1 dalam tema 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Maulana Anbiya Fajri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Anbiya Fajri dengan NIM A1D11960. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah negara-negara di atas. Yang pertama dari negara Singapura. Negara Singapura banyak mengerahkan kapal militer untuk meningkatkan intensitas patroli laut. Selanjutnya dalam hal ini, faktor pariwisata juga berperan. Singapura juga menguntungkan sektor pariwisata pada saat ini, seperti halnya yang terjadi di Sentosa Island, di mana keberadaannya di Selat Melaka itu sendiri. Yang selanjutnya, solusi untuk negara Malaysia. Negara Malaysia dalam proyek ini turut menggandeng Cina dalam persiapan proyek termasuk dalam hal pendanaan. Selain itu, keinginan Malaysia untuk menghubungkan kawasan Malaysia dengan Sumatera di Indonesia juga dilandasi oleh kepentingan investasi Malaysia akan kapal sawit yang memang telah menggurita di Malaysia. Yang selanjutnya untuk negara Indonesia, negara Indonesia menekan pengawasan pada banyaknya kapal tanker Cina yang penangkalan Cina yang berada di Selat Melaka. Selain itu, sinyalnya kepentingan strategis Amerika untuk menggunakan selat ini untuk mengontrol posisi militer Asia Tenggara. Sekian dari penjelasan saya. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.